Ya, salah satu agenda yang paling kita tunggu-tunggu selama hampir kurang berapa belas tahun ya kita nggak lolos lagi ke Piala Asia ya. 16 Ya, tahun. 2007 ya terakhir. 2007. Itu pun tuan rumah. Betul. Nah iya, karena tuan rumah. Tuan rumah, dan kita akan ke Piala Asia Qatar 2023 yang akan 2023. diselenggarakan Januari 2024. Awal Januari. Kita pertandingan pertama itu lawan Irak ya, langsung lagi lawan Irak Langsung kembali lawan Irak. tanggal 15 Januari, terus 19-nya lawan Vietnam, Besti. Besti, Vietnam, ya. Besti, dan 24 nih yang waduh, Lawan rajanya ini, calon Raja juara dia, katanya. Ranking FIFA tertinggi ya. bahkan Iya. persentase tertinggi juara itu Jepang ya. Jepang, Betul. karena performa impresif mereka di Piala Dunia kemarin ya. Ya betul. Kita video kali ini, episode kali ini bahas khusus untuk timnasnya dulu, timnas Indonesia dulu, soal persiapan ya kan. Kita tahu bahwa besok tanggal 20 itu timnas Indonesia akan jalani TC ya, pemusatan latihan di Turki. Training Ya. Center. Nah, terus PSSI itu kan dalam entry name kemarin ternyata udah mendaftarkan 50 nama. Baru nama. 50 nama dan hanya 30 nama yang dibawa ke TC di Turki ya. Ya betul. Dan kabar baik nih kan, Ivar Yener dan Marcelino yang kemarin kita merasa kehilangan Pak ada yang Betul. kualifikasi Piala Dunia dan Akhirnya kembali fit lagi ya. kembali fit, Ya. sudah latihan dengan timnya di klub masing-masing. Sekarang kembali ya. Menurut kalian kehadiran dua pemain ini gimana? Ini sangat bagus karena kemarin kelihatan waktu kualifikasi Piala Dunia mereka kehilangan pemain penting di lini tengah ya. Hadirnya Marcelino Ferdinand dan Ivar Yener akan menjadi pembeda di Piala Asia nanti. Ya. Toh kemarin Klok pasang trio dengan Ferdinand, Ivar Yener waktu bulan September kemarin ya oke juga. Ya. Menarik untuk ditunggu performa mereka lagi ya. Ya, tapi ya kan pada sebenarnya dari kabar baik ini ada kabar buruknya juga. Betul. Rahmat Irianto, Rahmat. yang dia cedera saat lawan PSM Ya. kan. Kondisinya masih belum tahu gitu. Gimana menurut tidak kehadiran Rahmat Irianto ya. Praktis Rahmat Irianto itu sebenarnya jarang dapat menit main Betul. Di squad Sintayong akhir-akhir ini ya. Iya, memang Rahmat Irianto ini kan salah satu pemain yang bagus ya harusnya. Memang dirasa ketika skuad utama pemain ini sebenarnya bisa juga jadi cadangan di tim pelapis. Karena memang sejak di kualifikasi Piala Asia ya, waktu itu di Kuwait memang pemain ini jadi andalan juga. Ya. Waktu itu juga belum ada Ivar dan ini kan ya, Marcelino. Tetapi memang kalau kita melihat kerangka timnas Indonesia ini akhir-akhir ini sudah mulai berdatangan banyak pemain. Apalagi nanti ditambah pemain yang pulih yang sebelumnya sempat absen membela timnas, sebenarnya tidak masalah sebenarnya, meskipun diragukan untuk tampil ataupun nanti bahkan sempat diragukan juga kalau memang tidak pulih ya tidak masuk skuad juga. Ini kan sebenarnya kabar yang buruk bagi kita. Ya. Karena kehilangan pemain yang memang selama ini sudah Versatile memperkuat. juga dia. Betul, pemain versatile. Sebagai bek tengah pun juga bisa, atau di memang Bek kanan. ya di Bek kanan ya, orang sedikit bek kanan juga bisa. betul. bertahan juga Dan bisa, udah ya. bisa. Jadi kehilangan dia ya sangat memberi pengaruh buruk juga baik itu bagi posisi belakang ataupun posisi tengah. Nah, kan kemarin kita sudah lihat ya dari sumpah salah satu pemain keturunan kita, Justin Hubner, Justin kan Hubner. langsung dipanggil nih Betul. ke itu. Sementara itu yang proses naturalisasinya udah di ujung finish, Ya. J.I.J.S dan Nathan Cho Nathan Chu. memang didaftarkan, Yes. tapi kan karena dia belum berstatus WNI, Ya. jadi masih belum tahu nih. Ya, belum ada paspor ya, paspor Indonesia belum dapat. Tapi ya kita ngomong kasarnya kan, apabila nggak ada Nathan dan J ini gimana? Ya, Nathan dan C itu. Orang masih menunggu-nunggu ya, karena memang gerbongnya ini kan seharusnya jadi satu dengan Justin Hubner kan. Tetapi memang kenyataannya prosesnya tidak secepat itu. Realitanya ya ini sebenarnya proyeksi kita nanti ya ada di bulan Maret ketika menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Oh, iya. Di dua laga itu. Mereka jelas bisa main. Mereka harus sudah Itu jelas sudah bisa pasti main. bisa. Sudah pasti bisa karena memang kita membutuhkan ya. Iya. Meskipun terbilang di lini belakang ini menumpuk, tapi ternyata ya nanti Sintayong pasti punya akal untuk ya digeser
besar ke punya depan. akal. Ya. JS juga bisa bermain sebagai gelandang juga ya. Gelandang Di bertahan. nomor 6 juga. Ya, itulah mungkin selama ini Sintayong nggak apa-apa menumpuk banyak pemain, tetapi nanti dia akan memposisikan pemain itu kalaupun atributnya mendukung untuk menjadi posisi yang selama ini kita kurang, didorong kemanapun ya jadi. Ya, Dan memang butuh ya, karena kualitasnya yang selama ini kita datangkan Greta, jadi tidak perlu diragukan dan sudah pasti masuk ke dalam skemanya Sintayong. Sebenarnya kalau memang nanti tidak akan diperkuat oleh Jesus dan Nathan Chu, tidak terlalu berpengaruh ya, karena kan di sisi belakang ataupun tengah Indonesia itu banyak opsi loh. ya, ya, ya. Ini Jordi Amat tadi ya. Betul. Jordi Amat bisa di bek tengah, bisa jadi gelandang bertahan juga. Terus Andy Walsh juga demikian. Ya. Kemudian ada Asnawi juga bisa Ya. gelandang bertahan loh. Nah, meskipun itu posisi sebenarnya naturalnya, cuman ya dia lama nggak main di situ. Betul. Iya, jadi bek kanan Agak terus riskan ya. juga sebenarnya kalau dimainin di posisi tengah, apalagi lawannya Irak, Lawan Irak. Vietnam dan Jepang. Nah, iya. 3 tim besar ya. Tapi menurutku kalau misalnya Jay dan Nathan, sebenarnya yang paling aku sih berharap ya Jay bisa. Kalau Ya, Nathan betul, sih betul. Untuk posisi bek kiri sih kita cukup melimpah ya. Ada Yance Sayuri, Yance betul. Sayuri. Ada Pratama Arhan, Betul. ada Sen Patinama yang market value-nya melambung tinggi. Betul. Jadi Melambung 11 tinggi. miliar sekarang. Ah. Itu pemain Indonesia termahal ketiga. Iya, Setelah seharusnya. Sandy Walsh dan Jordi Amat. Betul. Dan kita besok di Turki akan jalani laga uji coba ya. 3 kali. 3 kali ya. Iya. 3 kali uji coba itu lawan Libya. 2 kali Iya, ya. 2 kali. Libya 2 kali tanggal berapa itu? 2 dan 5 Januari, terus lawan Iran nih. Nah, Iya. Iran, Iran iya. ini. Iran. Saya lawan Iran tanggal 9. Menurut kalian pemilihan 3 kali kan yang lain rata-rata ada yang 1, Ya, ada yang ada yang 2. dua. 3 kali melawan 2 tim yang levelnya berbeda. Ini kan Iran kan rankingnya top ya, ranking top tier lah di Ya, Asia ya, lah. di Asia, betul. Dan Libya ini 120 FIFA. Menurut kalian gimana ini? Iya, memang tidak, sebenarnya menguntungkannya apalah kalau kita lihat dari sisi ya betul, praktis selama Libya 120. Ini tim ini kan harus menghadapi tim itu beda level, itu sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia karena kan memahami nanti kebutuhan taktikal tim. Tapi memang permasalahannya adalah persiapan yang sebenarnya juga dibilang tidak terlalu panjang ya. Ini harus berhadapan dengan 3 tim untuk uji coba. Yang 2 ini tim dengan 120, yang satunya adalah top tier Asia juga, Iran. Mungkin bisa dibilang nanti Iran ini yang menentukan skema kita akan bermain seperti apa, karena memang benar praktis betul-betul Sintayong kan sudah di laga terakhir tanggal 9, sebelum nanti di tanggal 15 kita akan selisih 5 hari itu, selisih 5 hari betul-betul langsung memastikan bahwa semua pemain harus siap untuk menghadapi laga pertama melawan Iran. Ini nanti akan kelihatan ketika nanti coba lawan Iran, karena memang sebenarnya ya basis kita ini, skuad timnas Indonesia ini lebih cocok kalau kita harus bermain melawan tim besar, karena kita tahu semua bahwa STY ini memerlukan kolektivitas yang sungguh harus benar-benar matang, apalagi kan banyak pemain yang akan berdatangan ya, pemain keturunan kita yang akan nanti di next setelah Piala Asia kan tentu pasti tidak bisa satu kali dia bermain langsung klop gitu ya, pasti ada lah. Tetapi memang secara kualitas skill tidak diragukan. Nah ini bagaimana pelatih Sintayong ini secepatnya bisa memadukan juga bagaimana ya nanti atribut apapun yang ketika nanti tidak harus bermain di posisi naturalnya, itu pun STY tetap bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemain tersebut. Lawan Libya dan Iran ini adalah pilihan tepat. Iran ini di level yang berbeda dengan Libya. Toh timnas Indonesia juga akan menemukan lawan dengan level yang berbeda juga. Betul. Nah, contohnya Vietnam dan Irak. Irak. Laga Dan pertama lawan Jepang. Iya, lawan Iya, Jepang beda. juga. Jepang, Irak, Vietnam kan. Ya, Nah, ketiganya beda. iya. Jadi Indonesia itu harus bisa merasakan bagaimana melawan tim yang level berbeda. Jadi kan tidak langsung kagok gitu kalau lawan yang langsung tinggi gitu kan. Jadi kayak kemarin lawan Irak ya terhajar gitu kan. Ya kan. Lawan Libya tuh mungkin akan menjadi ya
pelajaran penting bagi Iya. Indonesia. Tapi ini tertutup kan, bukan FIFA Iya. matchday kan? Iya, Jadi tertutup. kalah pun nggak masalah. nggak masalah. Hitungannya Iya. laga tertutup memang. Laga tertutup ya. Tanpa ada FIFA media Matchday. semua ya, apapun live lagi ya. Iya. Jangan Iya. Jangan. Laga tertutup. Kalau aku berharap ya hasil apapun bukan jadi masalah. Iya. Tapi pembelajaran dari laga Itu. itu. Pembelajarannya bagaimana? Lawan Iran ya, itu yang itu kan sangat krusial. persiapannya itu loh. Berarti kalau kita lawan Iran berani bermain menyerang, Betul. apalagi. Nah, iya. Itu ya. Nah, tapi kalau aku lihat apa ya, strategi PSSI ini dalam hal ini Badan Tim Nasional ya, Betul. yang mencari lawan itu memang fokus untuk apa di dua laga itu ya, di dua laga awal ya, Iya. untuk dapat poin penuh di lawan Irak dan Vietnam. Nah, Yes. gitu loh. Kalau masalah lawan Jepang tuh kayaknya udah nothing tulus sih. Iya. Ya, itu Ya, kalau kalau nahan laga terakhir seri ya. juga tambah. Pemilihan lawan Iran itu kan salah satunya itu mencari 3 poin lawan Betul. Irak. Mencari iya. Lawan Irak persiapan. Maka dari itu. Menurut kalian kans Indonesia nih gimana nih di Piala Asia? Targetnya 16 besar ya, lolos grup ya. Betul. Iya, harus itu kan dari federasi harus bisa 16 besar. Karena selama ini kita tahu ya 5 edisi kita ikut belum pernah sekalipun lolos ke babak 16 besar atau Tapi tes fun knockout. fact, Iya. kita selama ikut di Piala Asia sejak 9 berapa ya? 9 1996. Sejak 96 kali ya, pertama. Why? sama sekali nggak pernah kalah di laga. Laga pertama. That's Iya. fine. Itu dia. Di match day Plusnya. pertama. Nah, itu dia. Ini kan tentunya apa ya Jay? Ya kalau versi cocok loginya kan memompa semangat para pemain Ya, kita semangat, kan. makanya. Jadi laga pertama begitu. Jangan menodai rekor sebelum sudah Betul. dilakukan. Di samping itu juga harus siap dong ya. Iya, harus. Jangan tidak mengandalkan hanya cocok logi aja. Istilahnya kan begitu. Dan kita sebenarnya peluangnya cukup besar ya. Kita bisa lolos dari rank 3 ya. Ya, rank betul. 3 terbaik. Sangat besar. Peringkat tiga terbaik. Betul. Dari 6 grup itu 4 ya yang dicari. Hanya 4. Iya, ya. hanya 4. 4 dua sisa. Ya menurutku cukup realistis ya, Iya. kita terutama lolos dari rank 3 sebagai rank 3 terbaik. Iya, dan kan memang formatnya sangat menguntungkan timnas Indonesia kalau memakai sistem peringkat tiga terbaik kan. Kita hitung-hitungannya gini. Mungkin 1 poin lawan di Irak, Iya. 3 poin lawan Vietnam. Vietnam, Betul. dan kita kalah lawan Jepang. Jepang. Asal nggak banyak-banyak. Atau seri lah kalau. Ya, Asal nggak kalah telak begitu tapi ya. Jerman aja 4-1 Iya. bro. Gimana ini? Meskipun itu pakai Bagaimana pelatih lama ya. Indonesia ya? Ya itu menurut kalian ini kan dari nanti 23 ya, 23 Iya, 23 ya. pemain. Ini siapa aja yang terpilih? Kan kita tahu yang mungkin kalau aku yang sudah pasti ya nama-nama ya yang Iya. bisa langganan sih. Langganan Plus ya. Justin Hubner kayaknya udah. Iya itu ya. Iya. Berpeluang besar. Tapi Kalau- kalian berharap ada itu nggak kejutan kayaknya? Kalau aku memang dari kemarin prediksi akan ada kejutan. Itu sepertinya Fahrudin Arianto akan kembali lagi. Padahal udah ada Hubner, Fahrudin akan masuk kan? Akan kembali lagi. Iya. Karena bukannya ingin berpikir negatif, kita kan juga antisipasi peluang misalnya salah satu antara Jay Idzes dan Nathan Chu Ya. belum bisa kan. Iya. Bisa jadi Fahrudin Arianto kembali lagi ke timnas Indonesia. Kalau yang untuk gelandang itu mungkin sepertinya kejutan ada Adam Alis. Ya. Dia pemain yang multifungsi, bisa sebagai sayap ataupun gelandang tengah, kecuali gelandang bertahannya. Ya, itu juga bisa. Kalau yang target man atau penyerang sepertinya tetap langganan lah. Iya, iya. Ada yang langganan. Langganan. Iya, sesuai Dan dengan sebelumnya. menurutmu Yos, Ya, Stefano Lili Bali ini dia. masuk apa enggak nih? Iya, ini kita berusaha objektif ya, subjektif masuk. Bukan subjektif ya, ini kita objektif masuk karena memang ya pasti masuk. Coba kita lihat kemarin ketika dia dipanggil masuk dalam TC kan, ya ini membuktikan bahwa ternyata Sintayong itu tidak mengesampingkan pemain yang memang benar-benar ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia. Ya. Tapi memang nanti permasalahan adalah ketika di TC itu kan bersaing dengan banyak pemain. Disitulah nanti yang akan dilihat bahwa grafiknya bagaimana, menurun atau memang stabil atau justru semakin membaik, meningkat. Itulah nanti yang akan menentukan hasil akhir ketika nanti mengerucut lagi namanya nih jadi 23 pemain. 23. Dan memang kalau nama kejutan sih aku berkeyakinan berharap juga 2 nama ya, Brother Sayuri itu pasti masuk Ya, ke squad timnas Indonesia Sayuri senior. Brother. Selama ini kan Iya. sempat beberapa kali absen, beberapa Iya. kali ikut.
memang kan Sintayong ini selalu ditunggu ya bisa pemain. Selalu ditunggu, ya. Karena kan Sintayong selalu menerapkan apa ya, dia regenerasi pemain muda dimasukkan waktu Iya, betul. Pak Messi. Tapi ini kan Piala Asia. Aku Ini Piala Asia. justru berharap dia Kompetisi nggak ya. main-main lah. Betul, serius. Bener-bener pemain yang memang sudah matang, siap, mental sudah siap baja, secara siap, mental, ya. betul. Siap secara mental ya. Kalau menurutku kalau pemain usia senior nggak perform ya jangan dipanggil. Betul. Begitu pula main muda. Betul. Ya tunggu aja setelah ini video berikutnya kita akan bahas kekuatan-kekuatan calon lawan Indonesia nih. Ada Irak tadi, Vietnam dan Jepang. Jepang. Oke. Tetap di channel kita nongkrong yang aman ngomongin bola ya di GR Bola, Famos Indonesia.